Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puber Santi dengan NIM 22 10 20 20 30 dari kelas PA. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai psikologi untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Husna Lutfia MPD. Baiklah, yang pertama saya akan membahas mengenai perkembangan dan faktor yang mempengaruhinya. Jadi sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita mengetahui dulu apa sih itu psikologi. Jadi psikologi ini berasal dari dua kata, yang pertama itu psiko dan yang kedua itu logos. Nah, psiko yang artinya jiwa dan logos yang artinya ilmu. Jadi secara harfiah psikologi ini adalah ilmu tentang jiwa. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa psikologi ini adalah sebuah ilmu yang mempelajari aktivitas atau gejala psikis dari seseorang serta memberikan solusi untuk mengatasi problem yang dialami oleh seseorang. Nah, selanjutnya perkembangan. Jadi para ahli psikologi ini memiliki perbedaan pendapat tentang pengertian perkembangan dan pertumbuhan. Nah, jadi pertumbuhan ini adalah perubahan fisik seseorang seperti bertambahnya berat badan, tinggi badan, serta lainnya. Nah, sedangkan perkembangan ini lebih berfokus pada perubahan dari sifat-sifat seseorang. Nah, jadi ada dua faktor yang mempengaruhi perkembangan seseorang. Yang pertama itu faktor lingkungan dan yang kedua itu faktor genetik atau pewarisan. Nah, jadi yang pertama itu faktor lingkungan. Nah, jadi faktor lingkungan ini adalah faktor yang berasal dari luar individu. Nah, dan sangat mempengaruhi perubahan seseorang. Nah, lingkungan ini mencakup lingkungan fisiologis, lingkungan psikologis, serta lingkungan sosial kultural. Nah, yang kedua itu faktor genetik atau pewarisan. Nah, jadi faktor genetik yakni pemindahan karakter dari orang tua ke anaknya. Jadi faktor genetik ini sering juga disebut dengan faktor pembawaan. Nah, jadi sifat yang dibawa oleh anak itu berasal dari orang tuanya. Misalnya nih, orang tuanya ini mempunyai sifat pemarah, maka sifat genetik pemarah dari kedua orang tuanya itu akan mengalir kepada anaknya. Selanjutnya itu perkembangan menurut perspektif Islam. Jadi di dalam Islam itu diyakini bahwa manusia hidup di dunia ini akan melalui 4 alam. Yang pertama itu alam rahim, yang kedua itu alam dunia, dan yang ketiga itu alam barzah atau alam kubur, dan yang terakhir itu alam akhir. Baiklah, pembahasan yang kedua itu yakni belajar. Apa sih belajar itu? Jadi belajar itu merupakan suatu proses yang sangat penting yang terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, karenanya pemahaman yang benar tentang konsep belajar ini sangat diperlukan, terutama di kalangan pendidikan yang terlibat langsung dalam proses pembelajaran. Nah, dalam kehidupan sehari-hari istilah belajar ini digunakan sangat luas. Nah, disebabkan karena aktivitas yang disebut belajar itu muncul dalam berbagai bentuk seperti membaca buku, menulis, menghafal ayat Al-Quran, atau mencatat semua pelajaran. Nah, semua kegiatan tersebut dimaksud dengan proses pembelajaran. Nah, jadi belajar ini adalah sebuah proses yang memungkinkan seseorang itu memperoleh dan membentuk kompetensinya
serta keterampilannya untuk merubah perilakunya, dan perubahan tersebut itu bersifat permanen. Selanjutnya, apa sih ciri-ciri dari perubahan sebagai hasil dari proses pembelajaran tadi? Nah, jadi yang pertama itu terjadi secara sadar. Jadi individu itu mengalami perubahan, itu menyadari akan perubahan yang terjadi pada dirinya. Nah, yang kedua itu bersifat fungsional. Jadi perubahan tersebut memberikan manfaat yang luas, setidaknya bermanfaat ketika siswa tersebut akan menempuh sebuah ujian, bahkan bermanfaat bagi siswa dalam menyesuaikan dirinya dengan lingkungan kehidupan sehari-harinya, terutama dalam menjaga kelangsungan hidupnya. Nah, yang ketiga itu bersifat aktif dan positif. Jadi aktif di sini berarti tidak terjadi dengan sendirinya, tetapi memerlukan suatu usaha serta aktivitas dari individu sendiri untuk mencapai perubahan tersebut. Nah, adapun positif ini yakni berarti baik, bermanfaat, dan sesuai dengan harapan kita. Nah, yang selanjutnya itu bertujuan dan terarah. Jadi kita belajar itu mempunyai tujuan dan arah. Nah, yang terakhir itu mencakup keseluruhan, baik aspek tingkah laku kita serta yang lain-lainnya. Nah, selanjutnya itu adalah tahapan-tahapan dari belajar. Nah, tahapan belajar ini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu tahap perhatian. Jadi pada tahap perhatian ini siswa itu memusatkan perhatiannya pada objek materi atau memfokuskan perhatiannya itu pada objek materi. Nah, pada umumnya siswa itu lebih memusatkan perhatian mereka yakni kepada guru yang memberikan pembelajaran itu, yang memberikan pelajaran itu secara menarik. Jadi bagi kita sebagai calon guru itu perlu mencari cara untuk bagaimana sih menarik perhatian dari siswa. Nah, misalnya menggunakan media-media belajar, misalnya menggunakan media belajar visual maupun non visual. Nah, yang kedua itu tahapan menyimpan atau mengingat. Nah, jadi pada tahapan ini semua informasi atau semua materi yang telah ditangkap siswa tadi diproses dan kemudian disimpan di dalam memori. Nah, yang tahap yang ketiga itu tahap reproduksi. Nah, jadi pada tahap ini semua informasi yang telah didapatkan tadi, baik dalam bentuk kode-kode maupun simbol-simbol yang telah disimpan di dalam memori tersebut, diproduksi atau dimunculkan kembali. Misalnya guru itu bisa mengajukan sebuah pertanyaan kepada siswanya. Tahap yang selanjutnya itu tahap memotivasi. Nah, jadi pada tahap motivasi ini kan semua informasi tadi yang telah disimpan di dalam memori itu, nah, diberikan penguatan. Nah, untuk itu kita sebagai seorang guru itu dianjurkan memberikan sebuah pujian, hadiah, ataupun nilai terbaik kepada siswa yang berprestasi. Baiklah, pembahasan yang ketiga yakni teori belajar. Nah, jadi teori belajar ini adalah suatu upaya untuk menggambarkan bagaimana manusia itu belajar, sehingga bisa membantu kita semua dalam memahami proses pembelajaran yang sangat kompleks yang melekat dalam pembelajaran. Nah, jadi teori belajar ini terbagi menjadi 3. Yang pertama teori humanisme, yang kedua teori behavioristik, dan yang ketiga teori kognitif. Nah, teori humanisme ini menyatakan bahwa belajar itu adalah suatu perubahan perilaku atau tingkah laku seseorang.
tingkah laku seseorang sebagai akibat dari adanya interaksi serta respon dari siswa. Nah, sebagai contoh, misalnya seorang guru ini mengajarkan pelajaran akidah akhlak. Nah, maka respon dari siswa tersebut merubah tingkah lakunya. Jadi setelah guru ini mengajarkan pelajaran akidah akhlak, nah diharapkan perilaku siswa tersebut akan berubah. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa teori behavioristik ini adalah teori belajar yang berfokus pada perubahan perilaku atau tingkah laku seseorang tanpa memperhatikan proses yang dilaluinya. Nah, yang kedua itu teori behavioristik. Nah, jadi teori behavioristik ini menganggap bahwa manusia itu adalah manusia, yang artinya manusia ini adalah makhluk ciptaan Tuhan dengan ciri-ciri tertentu. Nah, teori ini juga mengungkapkan bahwa cara pandang kita tentang manusia itu yang menekankan bahwa setiap orang itu memiliki keunikan serta memiliki potensinya masing-masing. Nah, jadi teori ini mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, kebebasan pribadi dalam mewujudkan potensinya masing-masing untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. Teori yang ketiga yakni teori kognitif. Nah, jadi teori kognitif ini teori yang lebih memfokuskan, yang lebih mengutamakan proses daripada hasilnya. Nah, jadi menurut teori kognitif ini, belajar itu bukan hanya sekedar hubungan antara stimulus atau guru dengan siswanya saja. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa teori kognitif ini bisa membantu kita untuk memahami bagaimana cara kita berpikir dan belajar, serta memahami lingkungan sekitar kita, serta bagaimana sih cara otak kita itu bekerja untuk memproses sebuah informasi. Nah, misalnya kita ini sedang belajar matematika. Nah, otomatis otak kita ini akan berpikir mengenai angka-angka atau jumlah dari soal dari matematika tersebut. Selanjutnya pembahasan yang keempat yakni mengenai inteligensi. Nah, jadi inteligensi ini sering diartikan dengan kecerdasan. Jadi istilah cerdas sendiri itu sudah lazim dipergunakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, jadi kecerdasan di sini yakni seperti bila seseorang itu mengetahui banyak hal, seseorang itu bisa menghitung dengan cepat, mampu belajar dengan cepat, serta memahami pembelajaran itu dengan cepat. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa orang itu termaksud orang yang cerdas. Jadi yang dimaksud dengan inteligensi ini yakni kemampuan potensial seseorang untuk belajar dan bertahan hidup yang dicirikan dengan kemampuan untuk belajar, kemampuan untuk berpikir abstrak, dan kemampuan kita untuk memecahkan suatu permasalahan. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi inteligensi. Nah, jadi ada banyak faktor yang mempengaruhi inteligensi seseorang. Yang pertama itu faktor keturunan. Nah, jadi misalnya orang tuanya itu pintar, terutama ibunya, maka kepintaran ibunya itu akan turun kepada anaknya. Nah, yang kedua itu faktor latar belakang sosial ekonomi. Jadi faktor sosial ekonomi ini juga mempengaruhi inteligensi. Nah, yang ketiga itu faktor lingkungan. Nah, jadi lingkungan itu merupakan faktor yang sangat penting di dalam inteligensi. Nah, jadi apabila lingkungan yang kurang baik akan menghasilkan kemampuan intelektual yang kurang baik pula. Nah, jika lingkungan tersebut dinilai positif, maka perkembangan inteligensinya itu akan berkembang dengan baik juga. Nah, yang keempat itu kondisi fisik. Jadi misalnya nih,
keadaan gizi yang kurang baik ataupun kesehatan yang kurang baik, serta perkembangan fisik yang lambat. Nah, itu akan menyebabkan tingkat kemampuan inteligensi itu akan menjadi rendah. Yang selanjutnya itu macam-macam inteligensi. Macam-macam inteligensi itu yang pertama itu kecerdasan linguistik. Jadi kecerdasan linguistik ini adalah kemampuan untuk menggunakan atau mengelola kata-kata secara efektif, secara baik, baik tertulis maupun lisan. Nah, yang kedua itu kecerdasan matematis logis. Nah, yakni kemampuan yang berkaitan dengan penggunaan bilangan dan logika, di mana jalan pikiran bernalar dengan mudah, mengembangkan pola sebab akibat. Ya, jadi orang yang pintar matematika itu berarti dia itu memiliki kecerdasan matematis logis. Nah, yang ketiga itu kecerdasan ruang. Ya, yakni kemampuan seseorang itu untuk menangkap dunia ruang visual yang tepat, yakni mengenali bentuk dan benda dengan tepat serta memiliki daya imajinasi yang baik. Nah, yang keempat itu ada kecerdasan kinestetik atau badani. Jadi yakni kemampuan menggunakan tubuh atau gerak tubuh untuk mengekspresikan gagasan atau perasaan. Jadi orang yang pintar olahraga itu yakni dia itu mempunyai kecerdasan kinestetik atau badani. Yang kelima itu kecerdasan musikal, yakni kemampuan seseorang itu untuk mengembangkan, mengekspresikan serta menikmati bentuk-bentuk musik. Selanjutnya yakni kemampuan interpersonal. Kemampuan interpersonal ini yakni kemampuan yang berkaitan dengan pengetahuan diri sendiri dan kemampuan untuk bertindak, kemampuan baik dalam beradaptasi. Nah, yang ke-8 yakni kecerdasan lingkungan, yakni kemampuan seseorang untuk menikmati keindahan alam maupun keindahan flora maupun fauna dengan baik. Nah, yang terakhir itu yakni ada kecerdasan eksistensial, yakni kecerdasan yang berkaitan dengan pemahaman manusia tentang eksistensialnya ataupun tentang makna hidupnya di dalam. Selanjutnya pembahasan yang kelima yakni motivasi. Nah, jadi di antara berbagai faktor yang mempengaruhi belajar tadi, jadi motivasi ini sering dipandang sebagai faktor yang cukup dominan, meski diakui bahwa faktor inteligensi dan bakat itu merupakan modal utama dalam usaha mencapai prestasi belajar. Namun keduanya ini tidak akan berarti jika siswa itu tidak memiliki motivasi dalam belajarnya. Jadi setiap aktivitas manusia itu pada dasarnya itu dilandasi oleh adanya dorongan, kemauan untuk mencapai tujuan atau untuk mencapai keinginan orang tersebut. Nah, dengan adanya dorongan ini, dorongan inilah yang disebut dengan motivasi. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa motivasi ini merupakan kekuatan yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan ataupun untuk mencapai keinginannya. Nah, kekuatan ini dirangsang oleh adanya berbagai macam kebutuhan seperti keinginan atau kehendak yang harus dipenuhi. Selanjutnya itu jenis-jenis dari motivasi. Jadi motivasi ini ada dua jenis. Yang pertama itu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Nah, jadi motivasi intrinsik ini adalah
motivasi yang timbul dari dalam diri seseorang yang bersangkutan tanpa rangsangan atau bantuan orang lain. Nah, yang kedua itu motivasi ekstrinsik, yakni motivasi yang timbul karena rangsangan atau bantuan dari orang luar atau bantuan dari orang lain. Dan yang keenam yakni kita akan membahas memori. Jadi memori ini pada umumnya itu merupakan sebagai hubungan dengan pengalaman pada masa lampau. Nah, dengan adanya kemampuan untuk mengingat, manusia ini mampu menyimpan, menyerap serta mengumpulkan kembali apa yang telah mereka alami atau apa yang telah mereka kerjakan. Nah, jadi memori ini mempunyai 3 fungsi atau 3 fase atau 3 proses. Nah, yang pertama itu memberi kode ataupun sandi, yang kedua itu menyimpan atau menyerapnya, dan yang ketiga itu mengulang kembali atau menimbulkan kembali informasi yang sudah diserap tadi. Nah, selanjutnya itu faktor-faktor yang mempengaruhi memori. Nah, jadi kuat atau lemahnya memori seseorang itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Nah, salah satunya itu kondisi fisik kita. Nah, di antara kondisi fisik itu yang sangat berpengaruh dalam mengingat itu adalah kelelahan. Seperti kelelahan itu seperti kurang tidur ataupun kondisi kita itu sedang lemah ataupun sedang sakit. Nah, jadi seseorang di dalam kondisi tersebut akan mengalami kesulitan untuk mengingat sesuatu. Kita tuh akan kesulitan dalam mengingat sesuatu. Nah, jadi hal ini disebabkan ketika kita dalam kondisi tersebut biasanya kita itu mengalami sebuah kemunduran kemampuan mental yang disebabkan oleh gangguan fisik tadi. Nah, faktor yang lain yang juga mempengaruhi memori ini yakni faktor usia. Jadi ingatan yang paling kuat itu terjadi pada masa kanak-kanak, yaitu pada masa usia 10 tahun sampai dengan 14 tahun, usia kurang lebih 10 tahun sampai 14 tahun. Nah, sedangkan orang yang sudah tua, orang yang sudah lanjut usia, akan mengalami kesulitan jika diminta untuk mengingat apa yang telah terjadi, apa yang telah dipelajari atau dialaminya pada masa lalu. Karena gejala yang paling umum ditemui pada masa ini yakni adalah pikun. Nah, selanjutnya itu jenis-jenis memori. Jadi jenis memori itu ada 3. Yang pertama, episodic memory atau yang sering disebut juga memori jangka panjang. Jadi contoh memori jangka panjang ini misalnya nih kita disuruh untuk menceritakan pengalaman kita pada masa SMA. Nah, pada saat itu kita itu sangat baik dalam mengingat peristiwa tersebut. Nah, itu yang dinamakan memori jangka panjang. Nah, yang kedua itu jenis memori yang kedua itu memori semantik memory. Nah, jadi memori semantik ini maksud dari memori semantik ini yakni informasi yang telah kita terima itu ditransformasikan dan diberi kode, pokoknya tentang kode-kode. Nah, jadi informasi yang kita simpan itu tadi tidak dalam bentuk aslinya, jadi kita tuh samar-samar mengingatnya tuh. Nah, tetapi dalam bentuk kode atau yang memiliki arti, seperti kita tuh cuman ingat jalannya baik atau itulah. Nah, yang ketiga itu jenis memori yang ketiga itu procedural memory. Nah, contoh dari procedural memory ini yakni kemampuan kita untuk mengendarai suatu kendaraan seperti bersepeda. Nah, itu merupakan contoh dari prosedural
Nah, pembahasan yang terakhir atau pembahasan yang ketujuh yakni mengenai emosi. Jadi definisi emosi ini banyak ataupun bervariasi. Nah, jadi asal kata emosi ini yakni mover. Nah, kata kerja bahasa Latin yang artinya menggerakkan atau bergerak. Nah, jadi emosi ini berarti bergerak menjauh atau menyiratkan bahwa kecenderungan untuk bertindak. Nah, jadi emosi di sini yakni sebuah kondisi psikolog yang mendorong seseorang itu untuk bertindak atau melakukan sesuatu setelah adanya suatu rangsangan yang berasal dari dalam maupun dari luar, yang berasal dari internal maupun eksternal seseorang. Nah, selanjutnya jenis-jenis dari emosi. Nah, jenis-jenis emosi ini ada dua. Yang pertama itu ada emosi yang positif. Nah, yang kedua itu ada emosi yang negatif. Nah, jadi emosi yang positif ini yakni emosi itu yang menimbulkan perasaan positif, menimbulkan perasaan yang menyenangkan kepada orang lain. Seperti contohnya tuh rasa gembira, rasa cinta, rasa sayang, rasa kagum dan lain sebagainya. Nah, yang kedua itu emosi negatif atau emosi yang tidak menyenangkan. Jadi emosi ini yakni yang menimbulkan perasaan negatif kepada orang yang mengalaminya. Di antaranya itu perasaan sedih, perasaan takut, perasaan benci dan lain. Selanjutnya itu ada kecerdasan emosional. Jadi istilah emotional intelligence itu atau sering disebut dengan kecerdasan emosi. Nah, kecerdasan emosi ini dikenalkan oleh seorang psikolog New York yang bernama Daniel Goleman. Nah, jadi Daniel Goleman ini menyatakan dari hasil penelitiannya bahwa seseorang yang sukses itu bukan hanya memiliki kecerdasan intelektual saja. Nah, jadi kecerdasan intelektual itu hanya 20%. Nah, sisanya 80% itu lebih dominan kepada kecerdasan emosional atau emotional intelligence. Nah, jadi menurut Daniel Goleman ini kecerdasan emosi itu adalah kemampuan seseorang itu untuk mengatur emosinya dengan inteligensi serta menjaga keselarasan emosinya dan mengungkapkannya melalui. Nah, selanjutnya pengendalian emosi. Jadi pengendalian emosi ini sangatlah penting dalam kehidupan manusia. Nah, terkhususnya untuk meredahkan suatu ketegangan yang timbul akibat konflik batin yang memuncak. Nah, dalam konteks ini Al-Quran itu memberikan petunjuk kepada manusia bahwasanya agar kita itu bisa mengendalikan emosi kita, gunanya untuk mengurangi ketegangan fisik dan psikis serta mengurangi timbulnya efek negatif. Baiklah teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.